Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi, NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview materi dari buku Populis dalam Perspektif Global dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik sebagai tugas kedua mingguan saya. Populis dalam Perspektif Global. Para editor volume ini berhati-hati untuk mencatat bahwa populisme bukan sekedar strategi para pemimpin, partai, gerakan pemerintah, atau kerinduan rakyat. Ini adalah relasional. Kita harus memahami mengapa pengikut mengikuti, mengapa pemimpin menggunakan seruan tertentu dan bukan yang lain, dan peran apa yang dimainkan oleh anti-populis dalam membuka dan menutup peluang populisme. Relasionalitas dapat dilihat dalam wacana antara masyarakat berbicara dan mendengarkan, dan dalam pertunjukan publik dan pribadi. Wacana dan pertunjukan menunjukkan perjuangan yang diduga agnostik dalam suatu pemerintah, yaitu meskipun sepenuhnya politis, sering digunakan terutama dalam istilah sosial budaya yang dicirikan oleh Ostigui. Populisme termasuk dalam wilayah dengan populisme kiri dan kanan, keduanya di oposisi dan di pemerintah. Yang kedua, populis hegemoni dan konstruksi politik rakyat. Teori diskursif populisme adalah salah satu pendekatan utama untuk mempelajari topik tersebut. Premis utamanya pada awalnya digariskan oleh mendiang Ernesto Laclau pada tahun 1970, jauh sebelum kepentingan akademis saat ini. Arti penting politik dan kepanikan moral tentang fenomena yang sering meresahkan secara akademis. Karya-karyanya menjadi rujukan penting bagi kajian populisme kontemporer. Teori populisme Laclau berpusat pada prioritas bahwa populisme dikaitkan dengan konstitusi dalam hubungan antagonis yang mengadu domba rakyat dengan kelompok tertentu. Namun, prosa filosofis padat yang menjadi ciri tulisan Laclau sering menghalangi para peneliti empiris untuk terlibat secara serius dengan inovasi konseptual dan metodologisnya. Populisme dalam demokrasi modern paling baik dilihat sebagai seruan kepada rakyat, melawan baik struktur kekuasaan yang mapan maupun ide-ide dan nilai-nilai dominan masyarakat. Mereka melibatkan semacam pemberontakan melawan populisme dalam demokrasi modern paling baik dilihat sebagai seruan kepada rakyat, melawan baik struktur kekuasaan yang mapan maupun ide-ide dan nilai-nilai dominan masyarakat. Mereka melibatkan semacam pemberontakan melawan struktur kekuasaan yang mapan atas nama masyarakat. Yang kedua, landasan epistemologis, ontologis, dan teoritis. Yang awalnya dirumuskan oleh Laclau menggabungkan penjelasan teoritis yang canggih tentang produksi sosial, makna dengan penekanan dan modalitas politik, dan seringkali antagonis yang diperoleh wacana melalui artikulasi yang berada di sekitarnya. Wacana menginterpelasi mata pelajaran. Mereka berusaha untuk menghegemoni ruang publik dan membentuk pengambilan keputusan. Perjuangan untuk hegemoni merupakan cakrawala yang lebih luas, di mana proses ini beroperasi seperti yang ditulis oleh Laclau dan Mouffe dalam sebuah teks. 3 poin penting dalam memahami penyusunan kembali hegemoni Laclau dan Mouffe. Yang pertama, teori hegemoni bersifat linguistik dan materialistik sekaligus simbolik dan efektif. Yang kedua, dari sudut pandang antologis, penekanan Laclau dan Mouffe pada wacana dan artikulasi diskursif hanya masuk akal terhadap cakrawala dislokasi sosial politik
yang terus-menerus menunjukkan beroperasinya suatu nyata dalam pengertian Lacanian yang menandai batas-batas tatanan sosio-simbolik. Yang ketiga, antagonisme dan perjuangan sangat penting karena semua proyek hegemoni pada akhirnya menghadapi batas-batas politik diskursif. Jika seperti yang diamati Laclau, semua wacana selalu sudah terkilir, tidak ada identifikasi penuh dan penutupan sosial pada akhirnya. Yang ketiga, populisme politik dan hegemoni, dasar-dasar teori diskursif populisme. Sebagian besar pendekatan populisme bergantung pada analisis konten ideologis, ide atau organisasi dari proyek politik tertentu untuk menentukan apakah mereka populis atau tidak. Dengan memahami populisme sebagai logika diskursif yang khas, teori wacana Lacanian melakukan pendahuluan penekanan yang signifikan dari isi ke wacana dan membentuk sebuah teks. Oleh karena itu, teori populisme Laclau tidak berfokus pada konten ideologis dari sebuah wacana tertentu. Yang keempat, kondisi politik rakyat demokratis. Dalam formulasi identifikasi populis yang lebih kompleks, inilah kita dapat mengambil dan lebih memahami argumen yang dikembangkan di hegemoni dan strategi sosial bahwa otonomi gerakan sosial adalah persyaratan untuk munculnya antagonisme. Poin yang lebih luas di sini adalah bahwa identifikasi populis tidak hanya melibatkan identifikasi efektif vertikal di antara orang-orang dan pemimpin, tetapi juga identifikasi horizontal di antara orang-orang itu sendiri. Yang kelima, giliran performatif dalam studi populisme. Sejumlah pendekatan terbaru terhadap populisme telah mengedepankan dimensi performatif populisme dengan aspek komunikatif, gaya politik dan budaya serta relasional populisme diutamakan dalam analisisnya. Yang keenam, kekurangan, penebusan dan kekhususan yang sangat dibutuhkan untuk identifikasi atau politik. Menjelaskan identifikasi juga secara empiris melakukannya seperti halnya literatur yang lebih luas tentang populisme, nafsu dan emosi, namun jalan lain seperti itu tidak diperlukan bagi mahasiswa politik dan sifat literatur psikoanalitis yang dipenuhi jargon telah membuat banyak sarjana berpaling darinya. Yang ketujuh, kepenuhan dan mewujudkan apa yang hilang pemimpin populis konkret dan khusus. Beberapa komponen sekarang dapat sepenuhnya diikat bersama. Pemimpin adalah dirinya sendiri, orang yang hidup, tetapi juga lebih dari dirinya sendiri. Pemimpin adalah penanda dan pratanda. Pemimpin populis adalah janji kepenuhan yang berasal dari kekurangan. Yang kedelapan, populis sebagai representasi sinekdokal. Dengan bangkitnya populisme di seluruh dunia, ada lonjakan minat tentang daya tarik yang membangunkan dari para pemimpin populis. Kepemimpinan karismatik populis didasarkan pada kemampuan pemimpin untuk melakukan, melalui, dan di dalam tubuhnya operasi sinekdoal. Dia membawa dengan tubuhnya kehadiran rakyatnya dalam tindakan yang mengganggu. Yang kesembilan, Rafael Correa dan revolusi warga di Ekuador. Pada tahun 2005, setelah lama tidak ada konsep pembentukan kehendak kolektif baru di tengah periode trauma sosial dan ekonomi dapat dianalisis secara persuasif melalui prisma teoritisnya. Yang kesembilan, populis, ras, dan imajinasi radikal. Identifikasi populis adalah prospek yang berantakan begitu kita memperhitungkan konteks sosial yang dibagi berdasarkan kelas, ras, jenis kelamin, dan seksualitas
untuk subjek yang diwujudkan yang minat material dan ketertarikan efektifnya. Yang ke-10, politik populis dan politik populisme. Memahami peran khusus populisme dalam politik radikal kanan memerlukan perbedaan konseptual yang jelas antara populisme dan nasionalisme. Muncul fakta bahwa baik nasionalisme maupun populisme sama-sama menuntut klaim untuk mewakili rakyat. Yang terakhir, populis dalam pemerintahan. Mengikuti fertilisasi silang metode terkait, melihat populisme sebagai wacana politik atau logika dan gaya politik performatif, mewakili politik dan masyarakat yang terstruktur oleh hubungan antagonis antara rakyat dan elit. Selanjutnya, konsepsi populisme ini dapat digabungkan dengan ideologi dan model ekonomi apapun. Divide tinggi rendah dalam politik Turki dan banding populis terhadap keadilan dan pihak pengembangan. Pembentukan sistem partai Turki dan bangkitnya perpecahan populisme anti-populisme. Sepintas, konfrontasi politik utama di Turki modern sejak berdirinya Republik Sekuler pada tahun 1923 tampaknya adalah perpecahan antara pembangunan dan modernis bangsa perkotaan sekuler. Selanjutnya, transaksi Turki ke sistem multi partai terjauh terjadi sebelum industrialisasi dan urbanisasi yang cepat, dan oleh karena itu, sebelum munculnya arti penting politik kelas pekerja perkotaan selama tahun 1960-an dan 1970-an. Keadaan ini adalah faktor utama yang menghambat pertumbuhan perpecahan yang didominasi kiri kanan di negara itu sendiri. Sekian dari video saya, terima kasih.